Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Hera Laksmi Devi Septiani, dosen tetap pada program studi Magister Manajemen Fakultas Pascasarjana Universitas Garut. Saat ini saya mengampu beberapa mata kuliah di bidang manajemen, di antaranya Marketing Manajemen dan Strategic Manajemen. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan unjuk kinerja dalam bidang pengajaran sebagai bagian dari pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi. Pemaparan ini akan mencakup beberapa poin utama, mulai dari deskripsi mata kuliah, capaian pembelajaran, materi ajar, hingga pendekatan pembelajaran di IA, serta sistem penilaian. Mata kuliah yang saya angkat adalah Marketing Management yang diajarkan pada semester ganjil sebagai bagian dari kurikulum inti program studi. Kita mulai dari deskripsi mata kuliah. Marketing Management bertujuan membekali mahasiswa dengan pemahaman tentang konsep, strategi, dan praktik pemasaran dalam konteks manajerial. Penekanan diberikan pada kemampuan pengambilan keputusan berbasis analisis pasar, perilaku konsumen, serta penciptaan keunggulan kompetitif, baik untuk produk maupun jasa. Adapun terkait capaian pembelajarannya, capaian pembelajaran lulusan atau CPL dari mata kuliah ini adalah mampu menerapkan pengetahuan konseptual dalam manajemen pemasaran untuk menyelesaikan masalah organisasi dan mengambil keputusan yang relevan. CPL ini kemudian diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Salah satunya, mahasiswa mampu menganalisis dan merancang strategi pemasaran berdasarkan prinsip segmentasi, targeting, positioning, dan marketing mix sesuai dinamika pasar dan perilaku konsumen. Untuk praktik micro teaching, saya mengangkat topik branding yang mengacu pada sub CPMK. Mahasiswa memahami pentingnya branding serta mampu merancang brand positioning yang kuat. Kita lanjut ke materi pembelajaran. Materi pembelajaran dalam mata kuliah disusun secara sistematis, mencakup konsep dasar pemasaran, segmentasi, targeting dan positioning, marketing mix, perilaku konsumen, branding dan ekuitas merek, strategi digital, serta analisis pasar dan positioning kompetitif. Untuk praktik sesi micro teaching, saya akan mengangkat topik Build a Strong Brand atau membangun kekuatan merek, dengan fokus pembahasan mencakup pengertian branding, manfaat branding, konsep brand positioning, dan cara merancang positioning yang efektif. Referensi utama yang saya gunakan antara lain buku Marketing Management karya Kotler and Keller, serta Principles of Marketing oleh Kotler and Armstrong. Saya juga menambahkan jurnal dan publikasi ilmiah terbaru sebagai pengayaan materi. Berikutnya, sistem pembelajaran. Perkuliahan dilakukan secara tatap muka, didukung oleh Learning Management System atau LMS yang berfungsi untuk unggah materi, tugas, kuis, forum diskusi, dan sumber bacaan digital. Sekarang kita masuk pada metode pembelajaran yang saya bangun melalui pendekatan DIA atau Delivery, Interaction, and Assessment. Pada aspek delivery, saya menyampaikan materi melalui ceramah interaktif, studi kasus, visualisasi, dan video kampanye brand. Saya juga menerapkan pendekatan humanistik dengan menghadirkan empati dan menyisipkan humor instruksional untuk menciptakan suasana belajar yang menyenangkan dan berpusat pada mahasiswa. Pada aspek interaction, saya membangun komunikasi dua arah melalui diskusi kelas, studi kasus kelompok, refleksi individu, serta interaksi melalui LMS dan grup diskusi. Hal ini mendukung lingkungan belajar yang kolaboratif dan mendorong partisipasi aktif mahasiswa. Sedangkan pada asesmen, saya menggunakan evaluasi formatif dan sumatif. Asesmen formatif dilakukan melalui diskusi, kuis, dan refleksi akhir sesi. Sedangkan asesmen sumatif mencakup tugas individu, tugas kelompok, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester. Selanjutnya, mari kita bahas sistem penilaian. Penilaian dibagi menjadi dua komponen utama, yaitu aktivitas partisipatif sebesar 30%, mencakup kehadiran, diskusi, dan kontribusi dalam kerja tim. Kemudian, kemampuan kognitif, terdiri dari UTS berbobot 30% dan UAS 40%.
Indikator penilaian mencakup pemahaman konsep, analisis kasus, kreativitas dalam solusi, kekuatan argumentasi, dan kolaborasi tim. Dengan sistem ini, saya berharap tercipta keseimbangan antara teori, praktik, dan keaktifan mahasiswa dalam pembelajaran. Demikian pemaparan saya mengenai pelaksanaan proses pembelajaran dalam mata kuliah Marketing Management. Berikutnya, saya akan menampilkan cuplikan micro teaching sebagai bentuk implementasi nyata dari pendekatan DIA. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak dan Ibu. Semoga hari ini semua sehat walafiat. Ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi di pertemuan kita yang ke-6 dari 16 pertemuan sesuai dengan RPS yang saya sampaikan di awal perkuliahan waktu itu ya. Nah, di pertemuan ke-6 ini kita akan membahas mengenai salah satu sesi dari mata kuliah Marketing Management, yaitu tentang branding atau merek dalam bahasa Indonesia, atau sekarang dikenal dengan istilah baru namanya jenama gitu ya, kalau di dalam bahasa Indonesia EYD. Nah, sebelum kita membahas mengenai merek, kita review dulu pertemuan yang minggu lalu ya Bapak Ibu. Pertemuan minggu lalu itu kita membahas mengenai targeting dan segmentation. Nah, ini satu hal yang penting di dalam marketing manajemen. Nah, saya ingin tanya nih ke Bapak dan Ibu, kenapa sih kita perlu menentukan target dan segmentasi pasar? Ada yang bersedia? Silakan Pak Marki. Pentingnya kita menentukan target dan segmentasi pasar, diantaranya karena tidak semua orang itu punya kebutuhan, selera, dan kebiasaan yang sama. Oleh karenanya dengan melakukan segmentasi, yaitu membagi pasar menjadi kelompok-kelompok dan memilih kelompok yang paling cocok untuk produk kita. Yang terpenting adalah yang disebut dengan target pasar. Yang disebut dengan target pasar itu kita bisa memasarkan lebih tepat sasaran, lebih hemat biaya, dan lebih mudah menarik perhatian konsumen yang benar-benar tidak. Mantap sekali Pak Marki, hebat ya Bapak masih mengingat pelajaran kita minggu lalu dan menguasai. Terima kasih Pak Marki. Nah, sekarang ada yang bisa memberikan contoh case study-nya enggak ya Bapak dan Ibu? Ibu Denden barangkali? Silakan. Misalnya kita jual skincare ya Bu ya, kalau kita asal promosi ke semua orang kan hasilnya tidak efektif. Tapi kalau kita fokus ke remaja yang punya masalah jerawat misalnya, nah kita bisa buat produk, pesan iklan, dan promosi yang lebih pas. Jadi itu kan akan lebih mudah untuk laku di pasarannya. Siap, mantap sekali Bu Nenden, terima kasih banyak. Ini Bapak dan Ibu sangat menguasai apa yang kita telah pelajari minggu lalu. Ya, jadi memang itu pentingnya targeting dan segmentasi pasar sehingga kita bisa tajam menyasar target konsumen kita. Dan kalau kita punya budget terbatas, kita tidak akan membuang-buangnya ke yang bukan target market kita, begitu. Terima kasih banyak Bapak dan Ibu. Sekarang kita masuk ke tema branding. Nah, kalau kita bicara tentang branding, saya ingin tahu nih, kalau Bapak dan Ibu melihat gambar ini, apa yang Bapak dan Ibu ingat? Silakan, angkat tangannya. YouTube, weh mantap. Bapak ini banyakan YouTuber ya Pak, daripada ngerjain tugas. Kalau ini Bapak dan Ibu? WhatsApp, iya ini tiap hari kita gunakan ya. Kalau ini? Nike, sepatu. Kalau ini? Indomaret. Kalau ini? Mickey Mouse, luar biasa. Kalau ini Bapak Ibu? Apa itu? Ringtone apa? Kalau dengar suara ini? Ini adalah suara GoFood. Kalau Bapak dan Ibu udah mesen itu martabak, udah nyampe, ya. Kemudian kalau Tokopedia, benar sekali. Luar biasa Bapak dan Ibu. Yang barusan kita lakukan itu sebetulnya menunjukkan the power of brand. Itu adalah kekuatan merek. Hanya dengan lihat gambar 3 bulatan hitam, Bapak dan Ibu langsung tahu itu Mickey Mouse. Padahal kan itu cuma 3 bulatan aja gitu kan. Tapi itulah betapa kuatnya branding bisa menguasai benak kita begitu ya. Kemudian tadi hanya mendengar suara 2 detik langsung tahu Tokopedia gitu ya. Nah, itu juga part of branding. Jadi kalau kita punya branding yang kuat, hanya dengan setitik clue aja kita langsung tahu bahwa itu produknya si A, itu produknya si B gitu. Nah,
Sebetulnya brand itu apa sih Bapak dan Ibu? Wih, mantap. Silakan Bapak. Oh, Pak Deden silakan. Brand itu nama atau tanda yang menjadi ciri khas dari suatu produk. Iya, mantap. Benar, mantap sekali Bapak. Pendapat Pak Nenden itu ternyata sesuai dengan pendapatnya Philip Kotler. Waduh, hebat sekali. Satu guru satu ilmu Bapak ini ya. Jadi brand itu adalah sebuah nama, istilah, tanda, simbol, desain atau kombinasi dari semuanya yang dimaksudkan untuk membedakan atau mengidentifikasikan produk kita dari produk pesaing. Jadi memang benar yang tadi Pak Deden sampaikan, ini menjadi ciri khas kita brand ini gitu ya. Menjadi ciri khas produk kita dan membedakannya dari produk orang lain. Nah, tadi ada kata brand, sekarang ada kata branding. Kadang-kadang kita nih tertukar nih dan menganggap ini dua hal yang sama. Padahal ini dua hal yang berbeda. Kalau brand tadi itu ya, tanda, simbol dan sebagainya. Kalau branding adalah proses memberdayakan atau membekali suatu produk atau layanan dengan kekuatan yang dimiliki oleh sebuah brand. Tadi kita sudah lihat kekuatannya brand kan? Wah, hanya dengan sedikit clue aja kita langsung tahu. Nah, sekarang kekuatan itu ditempelkan kepada sebuah produk atau sebuah layanan. Itu adalah branding prosesnya. Itu menurut Kotler dan Keller. Tapi ahli-ahli lain mendefinisikan branding sebagai proses menciptakan citra dan identitas yang unik dalam benak konsumen melalui strategi komunikasi dan pengalaman merek. Ada dua kata kunci yang sama di sini Bapak dan Ibu, sama-sama proses. Jadi branding itu adalah proses. Kalau tadi brand itu kata kerja gitu ya, kata benda ya. Nah, tadi di awal juga disampaikan bahwa branding itu proses membekali produk atau layanan. Nah, produknya sendiri itu apa sih? Produk itu adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke pasar untuk memenuhi keinginan atau kebutuhan. Bisa berupa barang fisik, jasa, pengalaman, acara, individu, tempat, properti, organisasi, informasi, dan gagasan. Ini semua bisa kita jual nih. Semua adalah produk. Termasuk individu, tapi bukan perdagangan orang ya. Dalam hal ini adalah personal branding. Kemudian ide pun bisa kita jual. Ini semua termasuk produk dan layanan. Nah, jadi kalau di summary-kan, branding itu adalah produk ditambah brand. Produk ditambah identitas, ditambah tanda, simbol menjadi branding begitu. Contohnya kayak apa sih prakteknya? Bapak dan Ibu tahu dong ini minuman apa sih? Soda ya. Rasanya sama, minumannya sama-sama isi soda. Kalau nggak kita kasih apa-apa ya itu sama aja, nggak kita kasih identitas. Tapi ketika kita kasih identitas, kita kasih nama Coca-Cola, kita kasih warna merah, satunya kita kasih nama Pepsi, kasih warna biru. Ini menjadi dua produk yang berbeda. Nah, inilah proses branding. Minuman soda dikasih identitas menjadi Coca-Cola dan Pepsi. Kemudian dikasih personality. Coca-Cola dikasih personality sebagai berbagi happiness, kebahagiaan, kemudian tasty, rasanya enak. Pepsi diberi personality, ini untuk anak muda, ini untuk selebriti, ini segar, kemudian sport gitu. Jadi mereka dua personality produk yang berbeda, walaupun isinya sama gitu ya, rasanya juga sama, Betty lah ya. Nah, contoh lainnya ini semua sama-sama air minum, mungkin ngambilnya sama-sama dari kaki Gunung Salak begitu ya, rasanya juga sama, tetapi diberi identitas brand berbeda-beda, maka menjadi tiga produk yang berbeda. Yang satu Evian makes you feel young, kalau minum Evian Anda jadi muda loh. Yang satu segernya beda, kayak ada manis-manisnya. Satunya lagi kebaikan berawal dari sini. Satu produk yang sama, air minum yang rasanya juga sama, tapi dikasih tiga identitas berbeda, menjadi tiga produk yang berbeda. Itu adalah proses branding. Nah, mengapa branding itu penting? Bapak dan Ibu ada ide? Silakan Bapak. Kenapa branding itu penting? Karena branding itu membuat produk kita lebih mudah dikenali, lebih mudah dipercaya, bahkan lebih mudah diingat oleh orang. Luar biasa Bapak. Terima kasih Pak. Tepat banget. Kalau saya tanya nih Bapak ketemu dua produk ini sama-sama air minum. Yang satu tulisannya air minum, yang satu tulisannya Aqua. Bapak mau beli yang mana? Yang Aqua, iya ya. Karena ya seperti tadi Bapak sampaikan, ya brand itu bukan hanya sekedar logo atau tampilan, tetapi juga ada kepercayaan di situ, ada reputasi, ada kredibilitas.
Karena kita tahu Aqua, oh kita tahu produsennya Aqua, iklannya banyak di mana-mana, kita tahu produsennya jelas. Kalau ini mungkin isinya air keran gitu, kita walau alam gitu ya, karena tidak jelas gitu. Jadi kita memilih yang brandnya jelas dan kita kenal. Nah, jadi branding itu bukan hanya soal logo, tapi juga soal membangun citra, kepercayaan, dan kesan baik di mata pelanggan. Kemudian produk bagus tanpa branding bisa jadi nggak dilihat orang, kalah saing. Walaupun produknya sebagus apapun, tapi brandingnya jelek gitu, nggak ada orang yang tahu. Tapi ada produk yang biasa-biasa aja, B aja gitu, tapi kalau brandingnya kuat bisa jadi itu pilihan utama. Karena orang lebih familiar, lebih kenal gitu ya. That's the power of branding. Nah kemudian apa tadi manfaatnya branding? Ini salah 3-nya. Manfaatnya banyak, tapi saya tampilkan 3 yang utama. Yang pertama adalah membantu konsumen mengambil keputusan. Jadi kalau Bapak Ibu datang ke supermarket mau beli pasta gigi nih, bingung saya tuh jarang ke supermarket, aduh beli yang mana ya? Pasti yang diingat adalah Pepsodent nih, yang tiap hari iklannya saya lihat gitu. Walaupun kita nggak tahu mutunya kayak apa, tapi at least saya sering dengar gitu kan. Jadi branding itu membantu konsumen, membantu mengambil keputusan. Kalau orang ingat brand kita, ya itu yang akan mereka pilih gitu, karena itu top of mind, ada di ingatan kita paling atas. Yang kedua adalah menciptakan loyalitas. Jadi branding yang kuat itu bisa menimbulkan hubungan emosional dengan kita. Jadi misalnya tadi saya dari kecil pakainya Pepsodent gitu ya, walaupun banyak yang lebih bagus, teknologinya lebih bagus, dari kecil saya pakai Pepsodent, ya udah Pepsodent aja gitu. Atau dari dulu saya makannya mie instannya Indomie, walaupun ada mie sedap, ada Samyang dan sebagainya, saya sukanya mie Indomie, jadi ya loyalnya terhadap Indomie gitu ya. Kemudian branding juga meningkatkan reputasi perusahaan. Kalau brand kita kuat, karyawan bangga. Kemudian investor juga tidak akan ragu menginvestasikan dananya. Kemudian pemasok tidak akan ragu juga memberikan supply kepada kita karena pasti dibayar nih. Gitu. Masa brand kuat nggak bayar? Nah kemudian pelanggan tentunya juga akan lebih memilih kita. Distributor juga pasti akan memilih brand yang paling kuat dibanding yang nggak ngetop gitu ya. Jadi ini beberapa manfaat dari branding. Nah kemudian bagaimana sih caranya sebuah merek membentuk citra yang kuat dan konsisten di benak konsumen? Jawabannya ada pada strategi yang disebut brand positioning. Nah gitu. Brand positioning itu apa sih? Nah kalau tadi kan branding adalah tentang membangun citra dan identitas. Kalau brand positioning ini tentang memilih di mana dan bagaimana kita ingin merek kita diingat oleh konsumen dibandingkan pesaing. Dan brand positioning ini merupakan fondasi awal yang menentukan proses branding keseluruhan. Nah ini contohnya nih, menurut Bapak dan Ibu, apa positioning dari Apple? Silakan Ibu. Kalau menurut saya, Apple itu udah dianggap premium, bahkan udah jadi gaya hidup atau lifestyle. Kadang orang itu kalau udah pakai Apple, nggak mau ke produk lain, atau bahkan dia ada perubahan produk baru, dia juga bisa berburu karena udah jadi gaya hidupnya. Mantap sekali Ibu. Ibu pengguna Apple juga barangkali ya? Wah luar biasa, fanboy ini Bu nih, fangirl. Ya dan ternyata benar Ibu, brand positioningnya Apple itu adalah inovatif, premium, dan stylish. Gaya hidup begitu ya. Dan identik dengan teknologi canggih, desainnya elegan, kemudian eksklusif. Luar biasa Ibu, terima kasih. Kalau Indomie, menurut Bapak dan Ibu apa positioningnya? Ada yang bisa bantu barangkali? Mie instan enak dan habis. Luar biasa. Ternyata benar Ibu. Brand positioning Indomie adalah mie instan, praktis, lezat, dan cocok untuk semua orang. Luar biasa Ibu, terima kasih. Kalau Wardah, ada yang bisa bantu? Silakan Ibu. Wardah itu cantik halal, kosmetik yang halal. Luar biasa, cantik seperti Ibu ya. Ternyata benar. Brand positioningnya Wardah itu adalah kosmetik halal, aman, dan modern untuk wanita muslimah. Luar biasa. Ini Bapak dan Ibu semua pengamat pasar nih kayaknya, pengamat produk ya. Nah Bapak dan Ibu, minggu lalu kita membahas tentang segmenting dan targeting. Minggu ini kita membahas positioning. Kalau digabung ini menjadi STP, segmenting, targeting, positioning. Di dalam marketing management ini adalah konsep yang paling basic yang akan kita gunakan pada saat kita mengawali penyusunan strategi marketing. Jadi STP itu akan selalu kita dengar nih setiap kita mempelajari marketing management. Nah sejauh ini Bapak dan Ibu ada pertanyaan barangkali? Silakan Bapak. Bagaimana caranya agar
brand positioning kita kuat. Itu aja. Waduh, Bapak ini sepertinya cenayang Pak, karena setelah ini kita akan membahas tentang itu. Pas banget nih Pak. Nah, jadi adalah cara agar brand positioning kita kuat. Ada beberapa cara Bapak dan Ibu. Yang pertama, kenali target pasar dengan jelas. Siapa sih yang kita targetkan? Tadi Ibu memberi contoh ya, kalau jual obat jerawat ya, obat skincare ya ke orang yang bermasalah kulitnya gitu kan, jangan ke yang glowing gitu ya. Jadi siapa konsumen utama Anda, apa kebutuhan mereka, kebiasaannya apa, nilai-nilainya apa. Contohnya Dove. Dove ini fokus ke wanita yang ingin tampil cantik tanpa tekanan standar kecantikan media. Makanya mereka kemudian bikin iklan Real Beauty. Wah, nggak perlu ngikutin standar artis-artis gitu kan. Tampil apa adanya secara alami. Nah, itu iklannya Dove. Dan sangat tajam targetingnya. Kemudian segmentasi pasar yang tepat. Wardah. Wardah menyasar segmen muslimah urban yang peduli halal dan penampilan. Seperti yang tadi Ibu sampaikan, tepat banget ya. Kemudian yang ketiga, temukan unique value proposition. Temukan keunggulan unik yang kita tawarkan dibandingkan pesaing. Fokus pada manfaat yang paling bernilai pada konsumen. Contoh, Gojek ini menawarkan semua layanan dalam satu aplikasi, praktis dan efisien. Makanya di sini iklannya ada GoRide gitu ya, Gojeknya. Ada GoSend, kirim barang, ada GoFood gitu ya. Ada juga kalau dulu ada GoClean, bersih-bersih rumah, semua ada gitu ya. Jadi super app. Kemudian yang keempat, nah ini, rumuskan brand positioning statement. Rumuskan brand positioning kita itu apa sih gitu ya. Buat kalimat yang menggambarkan brand positioning kita secara ringkas dan fokus. Dan ternyata ada template-nya. Template-nya itu seperti ini. Ini brand positioning kita. Untuk target konsumennya siapa? Merek kami adalah kategorinya apa, yang menawarkan manfaat utamanya apa, karena alasan keunggulannya apa. Kemudian kalau kita terapkan ke dalam sebuah brand, Apple misalnya ya, mengikuti template ini. Untuk profesional dan pengguna teknologi premium, Apple adalah merek elektronik konsumen yang menawarkan pengalaman inovatif dan elegan. Karena desain yang unggul dan ekosistem produk yang saling terintegrasi. Template-nya sama ya. Kemudian kita coba template dengan Aqua. Sama nih ternyata. Untuk keluarga Indonesia yang peduli kesehatan, Aqua adalah merek air mineral yang menawarkan kesegaran dan keamanan. Karena diambil dari sumber alami dan melalui proses penyaringan berstandar tinggi. Jadi kalau kita cermati, semua brand positioning itu template-nya sama nih, rumusnya sama. Selalu ada target konsumennya, ada kategori, ada manfaat utama, dan alasan keunggulan. Iya, bisa ditangkap ya Bapak Ibu. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah untuk tadi apa? Supaya brand positioning kita kuat, komunikasikan secara konsisten. Jadi semua elemen brand kita, baik logo, slogan, iklan, media sosial, CS, ya, harus menyampaikan pesan yang selaras dengan posisi merek, konsisten terus. Enggak tiba-tiba di sini merah, di sini hijau, di sini biru gitu. Padahal mereknya sama, orang bingung ini apa sih gitu ya. Nah, kita kasih contoh Apple. Apple ini selalu menampilkan desain minimalis, inovasi dan pengalaman premium. Nah, dari dulu iklannya Apple tuh selalu gini, selalu simplicity, kemudian clean gitu ya, nggak ribut, nggak rame gitu, terlihat elegan. Termasuk dalam iklan videonya juga seperti itu, kita lihat. Ya, ini adalah iklan iPad Pro dari Apple. Terlihat sangat simple, elegan, eksklusif ya, tercermin dari iklannya. Nggak ada rame gitu, nggak ada yang noisy-nya. Nah, kemudian langkah yang keenam adalah bangun asosiasi emosional. Jadi buat merek kita itu jangan hanya masuk akal, tetapi juga harus menyentuh perasaan. Nah, gitu ya. Jadi biasanya konsumen loyal pada brand yang terasa nyambung. Contoh, Nike ini selalu menyemangati pelanggannya dengan pesan just do it, mengajak berani bukan sekedar jual sepatu. Kemudian Tokopedia ini mendorong pelanggan untuk mencoba berani, mencoba hal baru dengan slogan mulai aja dulu gitu kan. Mereka mendorong nih, ayo mulai olahraga, mulai aja dulu, nggak usah jago-jago duduk, nggak apa-apa, yang penting mulai dulu. Ada yang pengen belajar main gitar, yang nggak jago juga nggak apa-apa, yang penting mulai aja dulu gitu kan. Jadi ada hubungan emosional di situ, bukan sekedar jualan produk.
Nah, kemudian yang ketujuh adalah jangan lupa untuk melakukan monitoring dan evaluasi. Jadi setelah kita membangun brand kita, membuat brand positioning, kita harus evaluasi nih, apakah brand tersebut efektif atau tidak. Caranya bisa melalui survei, melalui feedback, atau social listening, gitu. Nah, kesimpulannya, brand positioning yang kuat adalah hasil dari pemahaman konsumen, kejelasan pesan, dan konsistensi komunikasi. Ketika merek Anda jelas, unik, dan relevan, maka lebih mudah diingat, dipercaya, dan dipilih. Nah, demikian Bapak Ibu. Sejauh ini ada pertanyaan barangkali? Silakan Pak Jasin. Baik, apakah brand positioning bisa berubah? Wah, terima kasih. Ini pertanyaannya sangat menarik. Brand positioning itu bisa berubah, tapi tidak bisa sembarangan. Karena tadi proses membangunnya aja rumit gitu. Untuk membuat orang paham brand positioning kita itu tidak mudah gitu ya. Contoh kasus, Tokopedia di awal mereka hadir itu brand positioningnya adalah platform untuk UMKM. Tapi kemudian makin ke sini Tokopedia bergeser menjadi platform digital lifestyle, yang mana kemudian brand positioningnya juga harus menyesuaikan. Nah, itu bisa berubah, tetapi harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan sangat penuh rencana gitu, sangat terencana supaya tidak blunder. Karena ada beberapa brand yang melakukan blunder. Contoh, Starbucks. Kita tahu Starbucks kan jualannya kopi ya. Beberapa tahun yang lalu Starbucks pernah memproduksi furniture. Mereka membuat perabotan, mereknya Starbucks. Konsumen bingung dong, ini apa sih gitu kan? Kan Starbucks buat kopi gitu. Kenapa tiba-tiba jualan kursi, jualan sofa gitu. Dan akhirnya bisnis itu fail. Mereka tutup. Banyak lagi contoh lainnya. Contoh Pepsi Blue. Pepsi itu kita kenal sebagai soda. Tiba-tiba mereka mengeluarkan minuman berwarna biru dengan rasa berry. Konsumen bingung karena itu tidak sesuai dengan persepsi mereka. Akhirnya produk itu juga failed. Jadi mengubah brand positioning itu harus sangat hati-hati walaupun bisa dilakukan. Demikian Pak. Semoga cukup menjawab. Terima kasih untuk pertanyaannya. Nah, Bapak dan Ibu, kita sudah sampai penghujung sesi kita hari ini. Sekarang saya ingin cek nih sedikit, apakah Bapak dan Ibu menangkap yang kita diskusikan tadi? Jadi sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan brand positioning? Ada yang bisa bantu jawab? Silakan Ibu. Brand positioning itu jadi sebuah merek yang ingin dikenal, kemudian juga diingat oleh konsumen, serta dibandingkan dengan merek yang lain. Misal kalau kita mendengar nama merek kita, mereka itu langsung terbayang atau teringat kelebihan dan ciri khasnya. Contohnya tadi simpel sih yang wadah, itu kan terbayang sama kita tuh aman dan halal untuk wanita muslimah. Oke, mantap sekali. Berarti Ibu memperhatikan terus dari tadi ya Bu, dari awal sampai akhir, luar biasa. Terima kasih banyak Ibu. Nah, Bapak dan Ibu, untuk pertemuan minggu depan nanti ada tugas kelompok. Saya minta nanti Bapak dan Ibu menggunakan kelompok yang sudah terbagi selama ini. Ya. Nanti tolong Bapak dan Ibu tentukan nih jenis produk dan layanan yang akan dijual, kemudian apa namanya, nama brandnya, brand identity-nya seperti apa, warnanya apa, logonya apa, segmentasi dan target konsumennya seperti apa, diferensiasi dan unique value proposition-nya apa, dan brand positioning-nya apa. Jadi ini rangkuman dari pertemuan 1 sampai 6 yang sudah kita bahas dari minggu-minggu sebelumnya. Demikian Bapak dan Ibu, terima kasih banyak untuk kebersamaannya, untuk perhatiannya. Semoga apa yang kita diskusikan hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.